Desa Ramah Perempuan Peduli Anak itu sendiri merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan pemenuhan hak anak. Mungkin pemerintah ingin lebih menyentuh kepada akar permasalahannya lebih dekat lagi dengan melalui program desa ini. Kementerian memberikan penghargaan kepada desa-desa yang telah berperan aktif. Bone Bolango menjadi sasaran desa pilot project dari Kementerian PPA dan berkembang menjadi desa percontohan terbaik seluruh Indonesia. Halo Sobat Planner, selamat datang kembali di PCI, Podcast Cerita dan Informasi. Saya Rara Sencioko sebagai host pada episode kali ini yang akan menemani Sobat Planner semuanya untuk menggali informasi yang mendalam ke dunia yang penuh pengetahuan dan wawasan. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik terkait dengan program unggulan pemerintah Bone Bolango. Dan tentunya kita akan membahasnya bersama narasumber yang sangat ahli dan berpengalaman di bidang ini. Nah, pasti sudah pada penasaran kan, program unggulan apa sih yang akan kita bahas? Makanya disimak sampai habis ya. Nah, Sobat Planners, kalian pernah gak sih dengar mengenai program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak atau yang biasa disingkat dengan DRPPA? Nah, program DRPPA ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak-anak dalam lingkup desa. Program ini tidak hanya berfokus saja pada kesejahteraan fisik, namun juga pada kesejahteraan emosional dan sosial mereka. Nah, kenapa sih program ini begitu penting untuk dilaksanakan? Pasti kita sudah banyak mendengar di berita-berita bahwa perempuan dan anak-anak sering kali menjadi korban dan sangat rentan terhadap tindakan kekerasan, diskriminasi, dan ketidaksetaraan. Sehingga adanya program DRPPA ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan menyediakan dukungan, pelatihan, konseling, dan sumber daya yang diperlukan bagi perempuan dan anak agar bisa hidup dengan aman dan sejahtera. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai topik kita pada hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita kali ini yang sangat luar biasa. Halo Kak Oktaviani. Halo, hai. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi Kak Oktaviani ini merupakan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Peduli Anak dari Dinas Sosial Bone Bolango. Beliau ini merupakan orang hebat di balik keberhasilan dari program DRPPA di Kabupaten Bone Bolango. Nah, untuk Kak Oktaviani sendiri, kesibukannya saat ini apa Kak? Melayani masyarakat tentunya. Melayani masyarakat, Masya Allah, luar biasa ya. Nah, Kak Oktaviani, kami ini dan tentunya juga Sobat Planners yang sedang menonton pasti sudah penasaran mengenai program DRPPA ini. Nah, saya lanjut ya Kak ke pertanyaan pertama. Mungkin kita akan menanyakan dulu mengenai program DRPPA ini kapan sih dibuatnya Kak? Program DRPPA penetapannya untuk Kabupaten Bone Bolango di tahun 2021 berdasarkan SK Menteri PPA. Kemudian di tahun 2022 launching Desa Pilot Project DRPPA. Oh, Desa Pilot Project ya? Berarti dia desa yang memimpin ya, yang menjadi percontohan dari program ini. Apakah Bone Bolango termasuk? Ya, alhamdulillah Bone Bolango menjadi sasaran Desa Pilot Project dari Kementerian PPA dan berkembang menjadi desa percontohan terbaik seluruh Indonesia. Masya Allah. Kenapa sih Kak Bone Bolango dijadikan sebagai piloting untuk program DRPPA ini? Ya, indikator utama Kabupaten Bone Bolango mendapatkan pilot project terkait program DRPPA karena penilaiannya adalah pimpinan tertinggi dalam pemerintahan adalah perempuan. Ya, betul. Nah, dalam hal ini kemarin di tahun 2022 pimpinan perempuan adalah wakil bupati. Ya, betul. Nah, itu salah satu indikator program DRPPA masuk ke Kabupaten Bone Bolango. Oh, jadi karena di Kabupaten Bone Bolango sendiri banyak petinggi-petinggi kita yang merupakan seorang perempuan. Jadi itu merupakan pertimbangan kenapa Kabupaten Bone Bolango desa-desanya itu bisa menjadi piloting ya. Iya. Baik, apakah ada evaluasi atau penilaian berkala terhadap keberhasilan program ini Kak? Program DRPPA ini?
Iya, selama ini evaluasi dari Kementerian PPA itu setiap 3 bulan itu dilaksanakan untuk evaluasi kinerja dari daerah PPA itu sendiri, sehingga kemarin itu Kabupaten Bone Bolango diminta untuk menjadi best practice dalam Rakornas PPA kemarin, karena dinilai keberhasilan dalam program daerah PPA. Oh, siap. Mungkin sebelumnya saya lupa nanya ini Kak, mengenai tujuan utama dari program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini apa sih? Iya, sebagaimana kita ketahui bahwa desa merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional yang memiliki peran strategis untuk mencapai tujuan-tujuan SDGs yang kita mengacu pada prinsip no one left behind, yang bahwa tidak ada seorang pun yang terabaikan dalam setiap proses pembangunan. Nah, kemudian Desa Ramah Perempuan Peduli Anak itu sendiri merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan pemenuhan hak anak dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian dilakukan secara menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan, tentunya disesuaikan dengan visi pembangunan nasional. Nah, tujuan dari DRPPA itu sendiri diharapkan kedepannya desa menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan gender, kemudian lebih mementingkan pemenuhan pengasuhan berbasis hak anak yang memenuhi hak-hak perempuan dan anak, yang diharapkan desa memberikan rasa aman, rasa nyaman, menciptakan keluarga yang harmonis, kemudian menstimulasi tumbuh kembang anak secara optimal sehingga terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Itu yang diharapkan dari DRPPA itu sendiri. Baik Kak, berarti yang saya tangkap adalah DRPPA ini menunjukkan kepedulian pemerintah ya terhadap perempuan, isu perempuan dan isu anak, dan mungkin pemerintah ingin lebih menyentuh kepada akar permasalahannya lebih dekat lagi dengan melalui program desa ini. Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya apa amanah atau arahan dari pemerintah pusat terkait DRPPA dan apa indikator untuk mewujudkan DRPPA itu? Ya, terkait dengan amanah untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk dalam program Desa Ramah Perempuan Peduli Anak ada 5 arahan Presiden. Yang pertama adalah meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kewirausahaan berspektif gender, kemudian meningkatkan peran orang tua dan ibu dalam pengasuhan dan pendidikan anak, kemudian menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian menurunkan angka pekerja anak dan menurunkan angka perkawinan anak. Kemudian 10 indikator Desa Ramah Perempuan Peduli Anak mungkin saya bisa sebutkan ya. Bisa. Yang pertama adalah adanya pengorganisasian perempuan dan anak dalam tingkat desa, di tingkat desa. Kemudian yang kedua, adanya data desa yang memuat data terpilah desa, yang memuat perempuan dan anak, kemudian permasalahan isu-isu perempuan yang ada di desa. Kemudian adanya peraturan desa tentang DRPPA. Kemudian adanya penganggaran atau pengalokasian dana desa terkait program DRPPA. Kemudian presentasi keterwakilan perempuan dalam pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga yang ada di desa. Kemudian presentasi kewirausahaan perempuan berspektif gender, dalam hal ini sasarannya adalah perempuan kepala keluarga, perempuan penyintas kekerasan dan perempuan penyintas bencana. Kemudian tidak adanya kekerasan terhadap perempuan anak maupun trafficking, perdagangan orang. Kedepannya diharapkan juga tidak ada lagi pekerja anak dan tidak ada anak-anak yang menikah di usia di bawah 19 tahun. Itu adalah 10 indikator DRPPA. 10 indikatornya. Saya tertarik sama indikator yang terakhir yang disebutkan. Tidak ada lagi anak yang menikah di usia di bawah 19 tahun atau pernikahan dini, bukan nikah muda tapi nikah dini. Nah, bagaimana sih program DRPPA ini bisa mengatasi isu perkawinan dini anak di desa? Iya,
Tentunya kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan pemerintah desa sangat concern untuk menangani isu permasalahan terkait dengan perkawinan anak, karena memang untuk Kabupaten Bone Bolango perkawinan anak cukup tinggi ya. Cukup tinggi untuk kasus Kalau perkawinan bisa disebutkan anak. mungkin berapa kasus tahun kemarin Ibu? Terkait itu data itu ada di Pengadilan Agama untuk kasus perkawinan anak. Tetapi kalau kasus perkawinan anak itu terlapor banyak, yang tidak terlapor jauh lebih banyak. Ya. Oh iya, Nah, yang terlapor banyak, yang tidak terlapor jauh lebih banyak lagi. Tetapi alhamdulillah dengan adanya kerjasama juga dengan Pengadilan Agama, kemudian kita melakukan konseling dan psikoedukasi terhadap orang tua calon anak ini, kepada orang tua dan tim relawan desa, sehingga memberikan edukasi terkait dampak buruk perkawinan anak ini. Kemudian di desa-desa juga kami mengadvokasi untuk membuat perdes tentang pencegahan perkawinan anak. Kemudian upaya-upaya lain untuk pencegahan perkawinan anak juga, sosialisasi yang tiada hentinya yang dilakukan oleh desa-desa. Tentunya alhamdulillah desa-desa sudah melakukan penganggaran secara mandiri untuk memberikan edukasi, sosialisasi terkait dengan pencegahan perkawinan anak. Kemudian selain itu kita kerjasama juga dengan Forum Anak untuk memberikan sosialisasi pencegahan perkawinan anak. Iya, sangat penting ya Ibu untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahayanya pernikahan dini, karena ya kita tidak bisa mencegah semuanya, tapi setidaknya kita berusaha untuk mengedukasi masyarakat. Nah, tadi kan disebutkan sudah program DRPPA ini berkolaborasi dengan banyak pihak ya, ada Pengadilan Agama, ada Forum Anak. Nah, saya penasaran, apa ada kemitraan dengan organisasi atau lembaga pemerintah lain dalam program ini? Ya, tentunya ya di zaman era sekarang ya, kita tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Kalau kita berdiri sendiri tentunya kita akan tertinggal. Betul. Dengan semangat kerjasama, sinergitas, kolaborasi, kami bekerja sama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial P3A PPKB, bidang perlindungan anak, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bekerja sama dengan BNNK. Ya, Badan Narkotika Nasional Kabupaten terkait dengan upaya Desa Bersinar, program Desa Bersinar yang terintegrasi dengan program DRPPA. Kemudian Desa Bersinar itu apa? Desa Bersih Narkoba. Desa Bersih Narkoba. Iya, atas kerjasama itu dari 39 desa dampingan DRPPA, alhamdulillah sudah lebih dari setengah desa yang terakomodir dalam program Desa Bersinar. Itu bentuk upaya kerjasama dengan BNNK, karena program terkait pencegahan narkoba juga merupakan program perlindungan khusus anak ya, seperti itu. Kemudian kita kerjasama juga dengan universitas-universitas seperti dengan Universitas Negeri Gorontalo, kemudian Universitas Muhammadiyah Gorontalo untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat, upaya pembinaan kesehatan mental ya. Jadi bekerjasama dengan dosen-dosen UNG, UMGO untuk memberikan penguatan kepada masyarakat bahwa harus penting menjaga kesehatan mental, apalagi dengan sekarang banyak kasus bunuh diri yang notabene ada di desa ya masyarakatnya. Betul. Nah, kemudian kami juga bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan program Kampung Iklim. Ya, alhamdulillah terkait dengan Proklim sudah banyak desa-desa dampingan DRPPA yang dijadikan program Kampung Iklim juga. Nah, kemudian kita bekerja sama juga dengan Dinas Pendidikan, dengan Dinas Pendidikan terkait DRPPA. Kita kerjasama juga dengan BPBD terkait dengan Desa Tangguh Bencana, seperti itu. Intinya banyak ya Ibu. Pokoknya bersinergi dengan semua. Iya. Baik, itu. Saya sangat tertarik dengan isu kesehatan mental yang dipedulikan oleh DRPPA ini. Nah, dalam kesehatan mental itu kita tentu saja kan DRPPA ini berfokus pada perempuan dan anak. Nah, saya penasaran bagaimana program DRPPA ini dapat mengatasi stigma terhadap korban kekerasan atau pelecehan, Ibu? Ya, tentunya dengan memberikan edukasi, penyuluhan kepada masyarakat ya terkait dengan pentingnya menjaga kesehatan mental. Kemudian untuk stigmatisasi dari masyarakat itu kita memberikan penyuluhan bahwa jangan memandang rendah terhadap korban tindak kekerasan, karena
mereka sudah menjadi korban. Jadi harusnya ada penguatan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat bisa menjadi obat bagi mereka dengan adanya penguatan, support, harus didukung bahwa mereka tidak sendiri, mereka didukung oleh banyak orang. Dengan adanya itu kita bisa menepis stigmatisasi dari korban-korban kekerasan. Jangan malah kayak disalahkan perempuannya. Dia kena pelecehan karena mungkin bajunya, jangan ya, kita nggak boleh gitu. Dia itu korban. Pokoknya pelecehan atau kekerasan seksual itu akan terjadi di mana saja. Betul kan Ibu? Iya. Betul sekali. Terkait dengan DRPPA ini, apa saja sih pelatihan atau workshop yang disediakan dalam program ini, Bu? Ya, tentunya sudah beberapa tahun ini kita terus bersemangat mengimplementasikan program DRPPA yang utamanya untuk terkait dengan pelatihan. Kementerian PPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI banyak melaksanakan pelatihan-pelatihan khususnya untuk kami fasilitator daerah DRPPA, kemudian pelatihan-pelatihan juga untuk relawan Sapa yang ada di desa. Relawan Sapa? Ya, bisa dijelaskan? Sapa. Ya, relawan Sapa itu adalah pengorganisasian masyarakat di desa yang orang-orangnya memiliki kepedulian yang sangat tinggi dan menyatakan kesiapannya untuk melakukan perubahan sosial untuk mendukung program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa. Istilahnya garda terdepan ya? Iya, garda terdepan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi mitra-mitra kami di desa. Seperti itu. Baik. Sangat menarik ya mengenai workshop dan pelatihan yang ada di program ini. Apakah masyarakat bisa mendaftar menjadi relawan Sapa atau mungkin dari pemerintah yang akan memilih membuka pendaftarannya? Iya, terkait dengan pengorganisasian relawan Sapa itu kami serahkan di pihak pemerintah desa. Nanti ada bisa sebagaimana kita ketahui bahwa relawan Sapa adalah partisipasi aktif dari masyarakat yang secara sukarela menyanggupi kesediaan. Kalau ada yang mau itu malah lebih baik sekali. Sangat terbuka berarti. Iya, jadi walaupun di desa punya anggaran yang cukup besar, tapi kalau tidak ada partisipasi masyarakat itu sangat sulit implementasi programnya untuk dilaksanakan. Nah, dengan adanya relawan Sapa itu semua bisa dicarikan solusi permasalahan yang ada di desa. Seperti itu. Selain itu juga pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3A PPKP bidang P3 itu sendiri ada kami untuk peningkatan kapasitas relawan Sapa. Dinas melaksanakan pelatihan manajemen dan penanganan kasus karena sekarang di desa sudah ada posko pengaduan permasalahan perempuan dan anak yang notabene Satgas PPA-nya harus terbekali dengan ilmu-ilmu peningkatan kapasitas bagaimana cara menangani kasus yang ada di desa. Kemudian kami juga melaksanakan kegiatan pelatihan konselor untuk tim relawan Sapa dan Satgas PPA yang ada di desa. Dan tahun kemarin itu sudah banyak desa yang melakukan pelatihan secara mandiri dengan penganggaran desa itu sendiri, pelatihan konselor, manajemen penanganan kasus seperti itu. Jadi sudah kolaborasinya banyak sekali. Iya, seperti itu. Masih terkait dengan relawan Sapa. Saya tertarik ini membahas mengenai apakah relawan Sapa itu hanya terkhususkan mungkin untuk perempuan? Atau dari semua gender? Ada relawan Sapa dari laki-laki, dari perempuan, laki-laki dan dari unsur-unsur yang ada di desa. Jadi relawan Sapa itu bisa dari kader kesehatan, dari PATBM, dari gugus tugas DRPPA yang mereka itu sangat konsen terhadap perempuan dan anak. Jadi terbuka untuk semuanya selama mereka konsen terhadap perlindungan hak asasi perempuan dan anak. Iya, betul sekali. Jadi pertanyaan saya mungkin bagaimana langkah-langkah konkret yang diambil untuk melibatkan laki-laki untuk mendukung program DRPPA ini? Oh iya, alhamdulillah sejak di tahun 2021 kemarin ada inovasi saya yang terkait dengan gerakan Ayah Hebat Peduli Keluarga Cegah Kekerasan Terhadap Perempuan Anak yang akronimnya Ayah Kece dan Keren. Ayah Kece. Ya, Ayah Kece dan Keren. Ayah Kece dan Keren. Iya, terkait dengan itu kami memberikan pemahaman ada 10 gerakan ayah hebat yang harus diterapkan oleh bapak-bapak yang ada di desa. Nah, kemudian
strateginya adalah pemerintah desa mengundang bapak-bapak yang ada di desa untuk kami berikan penguatan sosialisasi bahwa hal-hal ini harus diperhatikan, bahwa merawat, mendidik, mengasuh anak itu bukan hanya tanggung jawab seorang ibu, tetapi juga peran ayah sangat diperlukan dalam membentuk karakter anak ke depannya. Apalagi sekarang ini zaman sudah luar biasa ya, seperti itu. Ya, jadi begitu ya. Lebih mendekatkan, lebih memberikan edukasi kepada ayah-ayah yang di rumah, bagi apakah mereka mau menjadi ayah yang kece, maka ayo ikut konseling bersama yang tadinya tidak memberikan ruang kepada perempuan, tetapi alhamdulillah dengan adanya gerakan Ayah Hebat, perempuan bisa diizinkan untuk terlibat dalam proses pembangunan di desa. Alhamdulillah sangat luar biasa program ini ya Ibu. Selanjutnya, apakah ada strategi khusus untuk melibatkan pemimpin masyarakat dalam program ini? Iya, tentunya yang sangat menentukan program desa ramah perempuan adalah salah satunya adalah kepala desa itu sendiri, yang merupakan pemimpin tertinggi dalam pemerintahan desa. Kepala desa sangat menentukan roda pergerakan dari DRPP itu sendiri. Kemudian dengan adanya dukungan dari pemimpin yang ada di desa seperti ketua BPD, itu bahu-membahu bekerja sama dengan kepala desa untuk mendukung program ini, tentunya itu sangat kami perlukan. Nah, selama ini kalau di program Desa Ramah Perempuan Peduli Anak itu jalan dengan baik, kepala desanya jalan, ketua BPD-nya jalan, tim relawannya jalan, insya Allah kegiatan-kegiatan pun dapat terrealisasi seperti itu. Kalau itu kan mungkin dari petinggi-petinggi desanya. Bagaimana kalau dengan keterlibatan remaja pada program DRPPA ini? Untuk yang masuk dalam 10 indikator poin pertama harus ada pengorganisasian perempuan dan anak. Nah, kalau untuk yang anak itu sendiri adalah desa membentuk forum anak desa. Nah, forum anak desa merupakan wadah dari perkumpulan anak-anak yang ada di desa, baik dari anak-anak yang ada di desa, kemudian itu kita melakukan pelatihan peningkatan kapasitas forum anak sehingga anak-anak memiliki kemampuan untuk memberikan pendapat, aspirasi dan kebutuhannya dalam setiap proses pembangunan. Kemudian anak-anak juga bisa menggandeng anak-anak yang lain dalam hal memberikan sosialisasi stop pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di desa. Jadi semua lapisan masyarakat kita program ini menjangkau semua lapisan masyarakat. Iya, betul sekali. Oke, mungkin selanjutnya pertanyaan saya adalah bagaimana program ini membantu meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan yang ada di desa? Iya, termasuk dalam 10 indikator dari PPA juga, yaitu adanya presentasi kewirausahaan perempuan berspektif gender tentunya dengan adanya kita memberikan bantuan kepada perempuan-perempuan, khususnya perempuan kepala keluarga. Itu ada memang programnya kami mendapatkan anggaran, kemudian memberikan bantuan kepada sasarannya desa-desa dampingan DRPP maupun di luar desa dampingan, yaitu sasarannya adalah perempuan kepala keluarga. Berikan bantuan usaha agar supaya perempuan-perempuan menjadi mandiri dalam hal finansial sehingga bisa membantu perekonomian keluarga. Nah, selain itu juga banyak desa juga yang sudah melakukan pelatihan kewirausahaan berspektif gender berdasarkan program DRPPA itu sendiri. Jadi lebih memberdayakan perempuan. Kebetulan alhamdulillah juga di Kabupaten Bone Bolango untuk program DRPPA itu sudah masuk dalam peraturan bupati untuk kewenangan penganggaran dana desa. Jadi alhamdulillah kita tidak berdiri sendiri untuk melaksanakan program itu karena ada banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh desa. Termasuk memberikan bantuan kepada perempuan, memberikan pelatihan sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat seperti itu lewat penganggaran dana desa. Dengan meningkatkan ekonomi masyarakat juga meningkatkan taraf hidup mereka dengan kesejahteraan mereka. Jadi selain dari kami ada upaya bantuan alhamdulillah kerjasama dengan Bapeda juga. Dengan Bapeda. Untuk program pengentasan kemiskinan ekstrim yang sasarannya adalah perempuan kepala keluarga, disabilitas dan anak yatim piatu. Masya Allah, luar biasa ya program DRPPA ini. Mungkin saya akan bertanya lebih lanjut mengenai
apakah ada penghargaan atau pengakuan khusus untuk desa-desa yang berhasil dalam program DRPPA ini? Iya, betul. Kalau dari kementerian ya, kemarin kementerian memberikan penghargaan kepada desa-desa yang telah berperan aktif, kemudian diundang ke Bali untuk diberikan pelatihan ya, relawan sapa dan kepala-kepala desa ya, itu langsung dihadiri oleh Ibu Menteri. Selain itu, untuk Kabupaten Bone Bolango memberikan penghargaan kepada 18 desa dampingan DRPPA yang telah mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa, dan itu diserahkan langsung oleh Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Ibu Ciput untuk memberikan penghargaan tersebut di Kabupaten Bone Bolango. Luar biasa, makin semangat berarti setiap desa bersaing untuk dalam hal yang positif ini, bersaing untuk bisa memajukan program ini. Dan bersaing secara dengan sehat untuk mendapatkan penghargaan mungkin penghargaan sebagai bonusnya, reward ya bonus aja. itu. Pada akhirnya yang menjadi tujuan utama kita adalah keberhasilan program. Iya, betul. Mungkin pertanyaan terakhir nih sebelum kita pindah ke segmen mitos atau fakta. Pertanyaan terakhirnya itu adalah melalui program atau kegiatan DRPPA ini, apa yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan isu pekerja anak di desa? Ya, tentunya isu pekerja anak yang ada di Kabupaten Bone Bolango itu memang ada, karena untuk wilayah Provinsi Gorontalo berdasarkan data BPS statistik bahwa Gorontalo sangat tinggi termasuk tinggi untuk pekerja anak ya, termasuk tinggi ya pekerja anak, dan itu termasuk Kabupaten Bone Bolango karena mengingat Kabupaten Bone Bolango juga merupakan daerah wilayah tambang yang anak-anak yang bekerja secara ilegal. Anak-anak juga sudah banyak yang bekerja di tambang. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan, kebetulan alhamdulillah di tahun-tahun kemarin Kementerian PPA kembali datang ke Kabupaten Bone Bolango untuk melakukan pelatihan kepada tim relawan Sapa bagaimana langkah-langkah strategi untuk menyelesaikan isu pekerja anak. Nah, dengan melakukan pendataan, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian remediasi pekerja anak. Jadi istilahnya kita memulangkan kembali anak-anak itu ke lingkungan yang mereka yang sebenarnya, bahwa mereka pekerja anak itu melanggar hak asasi manusia. Mereka harusnya bermain, belajar, kemudian memiliki hak-hak untuk dan bisa menjadi generasi cemerlang ke depannya. Seperti itu yang diharapkan. Untuk bekerja. Iya, seperti itu. Baik, luar biasa. Nah, kita akan beralih ke segmen selanjutnya, yaitu adalah mitos atau fakta terkait dengan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini. Baik Ibu, mitos atau fakta. Yang pertama, program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak hanya berfokus pada masalah perempuan dan anak. Mitos. Oh, jadi berfokusnya pada apa saja? Karena berfokusnya pada perempuan, anak, disabilitas, difabel, kelompok marginal, dan kaum rentan lainnya. Oh, banyak, inklusif berarti. Jadi bukan hanya berfokus kepada perempuan dan anak saja, tetapi kita memegang prinsip no one left behind, bahwa tidak ada seorang pun yang terabaikan dalam setiap proses pembangunan. Jadi perempuan, laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki, disabilitas, difabel, kelompok marginal maupun kaum rentan lainnya. Jadi namanya aja ini Desa Perempuan dan Ramah Anak, istilahnya begitu. Baik. Oke, next, mitos atau fakta, program ini hanya relevan untuk desa-desa yang mengalami tingkat kekerasan atau diskriminasi yang tinggi? Mitos. Ya, karena sasarannya sebenarnya adalah seluruh desa. Nah, untuk Kabupaten Bone Bolango 2 desa pilot project, kemudian ada 37 desa replikasi. Dan itu diharapkan walaupun pilot projectnya 2 desa yang dipimpin oleh kepala desa perempuan, tetapi diharapkan untuk seluruh desa bisa mereplikasi program DRPPA itu sendiri. Betul. Jadi sebenarnya sasarannya semua ya. Yang sudah bagus ya kita bikin tambah bagus.
Iya, seperti itu. Bukan hanya, tetapi alangkah baiknya ya kita sasarannya dulu untuk desa-desa yang memiliki permasalahan. Oke, paham. Next, ada mitos atau fakta bahwa partisipasi aktif perempuan sangat penting dalam program ini karena mereka memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Fakta. Iya. Baik. Kenapa tuh Bu faktanya? Dengan adanya keterlibatan perempuan yang ada di desa, itu bisa terlihat dengan adanya program DRPPA ini, itu bisa terlihat bahwa sudah banyak perempuan yang terlibat dalam setiap musrembang desa. Ya, perempuan dan anak yang ada di musrembang desa. Kemudian banyak perempuan-perempuan yang sudah mandiri. Terbukti alhamdulillah dengan adanya penurunan angka kemiskinan ekstrim ya, karena perempuan-perempuan diberikan penguatan, bantuan untuk ekonomi perempuan itu sendiri, sehingga menciptakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa. Banyak masyarakat desa yang mendukung program ini karena mereka menyadari manfaatnya dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi semua anggota masyarakat. Itu mitos atau fakta? Fakta. Berarti masyarakat desa mendukung ya Bu? Iya, sesuai dengan fakta kita di lapangan ya. Bahkan inovasi-inovasi kami juga yang sudah masuk di desa, banyak perempuan-perempuan yang sangat antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan itu ya, bahkan lebih banyak perempuannya ya lebih mengikuti. Padahal kalau mau dipikir ya, perempuan ibu-ibu juga kan banyak kegiatan di rumah dan sebagainya. Banyak urusannya. Iya, tetapi kalau program kami masuk ke desa itu sangat antusias dalam mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Excited banget ya masyarakat. Iya, karena kita memang maunya kami touching ya, menyentuh hati masyarakat agar ada kesadaran masyarakat bahwa kita harus bisa menjadi pelopor dan pelapor dalam setiap program. Betul, Masya Allah, luar biasa ya Ibu. Nah, mungkin sebelum kita tutup, saya mau minta Ibu untuk menyampaikan pesan atau motivasi langsung kepada penonton atau Sobat Planners sekalian yang mungkin saat ini mereka sedang atau pernah mengalami kekerasan, baik itu di rumah ataupun kekerasan seksual atau memiliki masalah terkait isu mereka sebagai perempuan atau anak. Nah, mungkin bisa Ibu silakan. Saran saya atau pendapat saya terkait bagi penyintas ya, korban penyintas kekerasan, diharapkan kita ketahui bahwa balas dendam yang terbaik adalah dengan kita memiliki kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Luar biasa. Dengan elegan. Iya, seperti itu. Jadi harus menanamkan pada diri sendiri walaupun kita pernah mengalami hal itu, tetapi kita tidak sendirian. Ya, betul. Kemudian kalian adalah orang-orang yang berharga. Kalian tidak pernah melakukan kesalahan apapun, tidak sendiri, tidak melakukan kesalahan sendiri, tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi terus melanjutkan hidup dengan lebih baik karena berserah kepada Tuhan, karena semua ada hikmahnya. Iya, betul. Jadi buat teman-teman atau Sobat Planners di luar sana, bahwa yang pernah mengalami kekerasan atau sedang memiliki masalah terkait pelecehan seksual, ingat kalau kalian itu tidak sendiri. Jika butuh bantuan, silakan mencari bantuan keluar. Di desa-desa pun sudah ada garda terdepannya, layanan konselingnya. Jadi tolong jangan berkecil hati dan tetap melanjutkan hidup dengan lebih baik. Iya, betul sekali. Baik. Wah, luar biasa ya. Sobat Planners, gak kerasa kita udah ngobrol banyak nih bareng Ibu Oktaviani. Dan pastinya kita sudah semakin tahu ya Bu terkait dengan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini. Nah, terima kasih banyak Bu. Terima kasih atas waktu dan ilmunya pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi untuk para perempuan ya, adanya program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini bisa menjadi sarana kalian untuk melapor ya, untuk menjadi pelopor dan pelapor. Pelapor. Nah, dan untuk Sobat Planner semuanya, jangan lupa untuk terus ikuti akun Instagram kami @bapedalitbang_Bone Bolango untuk mendapatkan informasi terkini mengenai seputar Kabupaten Bone Bolango. Dan jangan lupa juga untuk like,
komen dan subscribe dan beritahu kami siapa narasumber yang kalian inginkan untuk kami undang selanjutnya. Terima kasih dan see you. Terima kasih Kak Terima kasih. Ibu Oktaviani.